Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang gagasan umum dan fakta dalam teks eksplanasi bersama saya, Ibu Frida Eka Triasari. Penalaran karangan, dalam hal ini teks eksplanasi, dibedakan menjadi 4. Yang pertama, deduktif, yang kedua, induktif, ketiga, deduktif-induktif, dan yang keempat, induktif-deduktif. Yang pertama adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan penyajian fakta yang bersifat umum, disertai dan diakhiri dengan fakta atau sikap yang berlaku khusus. Contohnya, sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Sebagai akibat ketentuan-ketentuan hasil KMB, Indonesia harus menanggung beban utang luar negeri dan dalam negeri. Padahal struktur ekonomi Indonesia pada waktu itu masih tergantung kepada beberapa jenis perkebunan. Situasi politik yang tidak stabil semakin meningkatkan pengeluaran negara. Akibatnya, anggaran pemerintah menjadi defisit. Nah, contoh tersebut di mana gagasan utamanya terletak? Gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama. Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Kalimat ini merupakan kalimat inti dari paragraf ini. Kalimat selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, dan keempat, juga kelima, adalah penjelas dari kalimat pertama. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalimat pertama merupakan gagasan umum. Karena gagasan umum terletak di awal kalimat, di awal paragraf, maka paragraf ini termasuk paragraf deduktif. Penalaran yang kedua yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan, pembuktian atau contoh, dan diakhiri kesimpulan umum yang merupakan inti wacana atau gagasan utama. Contoh, banjir di India tahun ini disebut para pejabat sebagai yang terburuk dalam puluhan tahun di India Selatan. Banjir ini menggenangi jutaan hektar ladang, termasuk perkebunan tebu. Banyak pohon tebu rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai bahan baku gula pasir. Jadi sudah dapat dipastikan produksi gula pasir di Karnataka, penghasil gula pasir terbesar nomor 3 di India, akan anjlok tahun ini. Nah, dari contoh ini, di manakah gagasan utamanya? Gagasan utamanya terletak dalam kalimat, jadi sudah dapat dipastikan produksi gula pasir di Karnataka, penghasil gula pasir terbesar nomor 3 di India, akan anjlok tahun ini. Itu adalah gagasan utamanya atau gagasan umumnya. Jadi kalimat pertama, kedua, ketiga adalah kalimat yang menjelaskan dan diakhiri dengan kesimpulan di kalimat terakhir. Maka paragraf seperti ini disebut adalah paragraf induktif. Penalaran deduktif-induktif, kalimat topik diletakkan di awal dan di akhir paragraf. Contoh, penyakit kaki gajah disebabkan oleh cacing filaria. Cacing ini berbentuk silinder, halus seperti benang putih, serta berukuran 55-100 mm dan tebal 0,16 mm. Cacing jantan lebih kecil. Larva mikrofilaria sekali keluar jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu dan berukuran 200-600 mikron. Cacing ini diisap oleh nyamuk dan dipindahkan ke tubuh manusia melalui gigitannya. Kegiatan cacing ini menyebabkan kaki dan tangan penderitanya berubah berukuran besar atau yang disebut penyakit kaki gajah. Di manakah dari paragraf ini gagasan utamanya atau gagasan umumnya? Dalam contoh berikut, gagasan umumnya terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Tetapi yang perlu diingat adalah dalam penalaran deduktif-induktif, antara kalimat pertama dan kalimat terakhir memiliki makna yang sama, hanya saja penulisannya berbeda. Penalaran paragraf yang keempat adalah penalaran induktif-deduktif. Paragraf yang diawali dan diakhiri dengan kalimat penjelas, sedangkan kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Contoh, pasar induk Kramat Jati setiap hari dibanjiri pembeli. Sejak pukul 1 dini hari, pasar ini sudah mulai ramai. Boleh dikatakan, pasar yang menjual aneka buah dan sayur mayur itu tak pernah sepi.
Para pembeli berdatangan silih berganti dari penjuru Jakarta. Bahkan ada juga yang datang dari Tangerang dan Bekasi. Dari contoh paragraf tersebut, manakah yang termasuk gagasan umumnya? Gagasan umum terletak pada kalimat boleh dikatakan pasar yang menjual aneka buah dan sayur mayur itu tak pernah sepi. Itu adalah kalimat yang mengandung gagasan umum. Karena gagasan umumnya terletak di tengah paragraf, maka paragraf ini disebut paragraf induktif-deduktif. Itu tadi adalah 4 jenis penalaran paragraf yang digunakan dalam teks eksplanasi. Hari ini, setelah itu kita akan membahas tentang perbedaan fakta dan opini. Yang pertama adalah fakta. Fakta bersifat logis atau masuk akal. Yang kedua, objektif atau apa adanya. Dan yang ketiga, faktual atau berdasarkan kenyataan atau kebenaran. Sedangkan opini berisi pendapat, pemikiran, asumsi, dan subjektif. Biasanya menggunakan kata-kata seperti sebaiknya, mungkin, barangkali, menurut, pendapat saya, dan sebagainya. Contoh kalimat fakta. Sebanyak 20 tim balap sepeda menyatakan keikutsertaannya di Speedy Tour de Indonesia 2009. Ini merupakan contoh dari fakta karena kalimat ini merupakan hal-hal yang benar-benar terjadi. Contoh dari opini, menurut panitia, salah satu dampak positif lomba ini adalah timbulnya minat klub sepeda lokal yang cukup tinggi. Ini merupakan opini karena ini adalah pendapat. Contoh lain dari opini misalnya, saya sangat senang mengikuti lomba ini. Nah, dengan kata senang itu adalah opini karena melampirkan atau menyatakan sebuah perasaan yang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka itu adalah contoh opini. Demikian penjelasan tentang gagasan umum dan fakta dalam teks eksplanasi. Kita akan berjumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih.